akan memulai latihan pada modul penanganan akademik misconduct bagian 2. Oke, kita mulai mengerjakan soal. Soal pertama, bagaimana cara terbaik untuk mencegah plagiarisme saat menulis tugas akademik? Di sini jawabannya adalah menggunakan citasi yang tepat untuk setiap informasi yang diambil dari sumber eksternal. Soal selanjutnya nomor 2. Seorang ASN diminta untuk mengevaluasi laporan penelitian yang memiliki data yang diragukan kebenarannya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ASN tersebut untuk menjaga kepercayaan publik dan etika akademik? Jawabannya adalah mungkin ini ya. Menyembunyikan keraguan tentang data, memberikan umpan balik positif kepada penulis, mengonfrontasi penulis laporan untuk menjelaskan sumber data dan memastikan keakuratannya sebelum melanjutkan evaluasi, mengabaikan keraguan tentang data dan menyetujui laporan untuk mempercepat proses evaluasi, atau menyetujuinya tanpa melakukan verifikasi karena laporan tersebut sudah memenuhi format yang ditentukan. Ini jawabannya B. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3, apa yang harus dilakukan setelah bukti terkait akademik misconduct dikumpulkan? Apakah langsung memberi sanksi pada pelanggar, melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat, menyusun laporan hasil investigasi yang lengkap, atau menghentikan proses investigasi? Jawabannya adalah C, menyusun laporan hasil investigasi yang lengkap. Oke, soal selanjutnya. Seorang pendidik mengetahui bahwa beberapa siswa dalam kelasnya terlibat dalam plagiarisme. Apa yang harus dilakukan oleh pendidik tersebut untuk mengatasi masalah ini tanpa merusak hubungan dengan siswa? Apakah mengabaikan masalah ini karena plagiarisme sudah terjadi dan tidak ada tindakan yang bisa diambil, atau menegur siswa yang terlibat secara pribadi dan memperingatkan tentang konsekuensi plagiarisme, menyebarkan informasi tentang plagiarisme kepada seluruh kelas dan memberikan hukuman yang berat kepada siswa tersebut, membiarkan masalah ini sampai ujian akhir untuk melihat apakah ada perubahan dalam perilaku mahasiswa tersebut. Oke, jawabannya B. Soal selanjutnya nomor 5. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait sanksi atau tindakan korektif setelah investigasi selesai? Apakah A, teman-teman mahasiswa yang tidak terlibat, atau B, pihak yang melaporkan kasus tersebut, atau C, komite etika atau pihak yang berwenang lainnya, atau D, mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran? Jawabannya adalah komite etika pihak atau pihak berwenang lainnya. Soal selanjutnya nomor 6. Jika seorang dosen diketahui menggunakan jasa ghostwriter dalam melakukan tugas akademiknya, sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan sesuai dengan peraturan etika akademik? Apakah A, pemecatan atau sanksi administratif lainnya, peringatan keras tanpa sanksi lebih lanjut, pencabutan gelar atau penghargaan akademik, suspensi sementara dari tugas mengajar? Apabila terjadi ghostwriter, itu sepertinya termasuk ke dalam sanksi yang berat ya. Di sini bisa sampai ke ini mungkin pemecatan atau sanksi administrasi lain. Oke, soal selanjutnya nomor 7. Didapati bahwa ada salah satu siswa atau mahasiswa telah menggunakan karya orang lain dalam tugas akhir, namun dengan dalih bahwa dia tidak mengetahui bahwa itu adalah plagiarisme. Apa sikap yang seharusnya diambil oleh pengajar? Apakah A, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperbaiki tugasnya dan memberikan pembelajaran tentang plagiarisme? Atau B, memberikan nilai buruk pada tugas tersebut tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaikinya karena ini adalah pelanggaran serius? Atau C, mengabaikan masalah ini karena mahasiswa tersebut tidak berniat
untuk melanggar aturan, atau D. Menegur mahasiswa tetapi tidak memberikan sanksi apapun karena tidak ada niat buruk. Jawabannya adalah, nah ini ya, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperbaiki tugasnya dan memberikan pembelajaran tentang plagiarisme. Soal selanjutnya yaitu nomor 8. Dalam studi kasus, mahasiswa menyerahkan tugas tanpa mencantumkan referensi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghapus tugas dari sistem akademik, melaporkan kasus tersebut ke pihak rektorat, memverifikasi keaslian tugas menggunakan perangkat lunak atau anti plagiarisme, atau D. Memberikan sanksi langsung kepada mahasiswa tersebut. Jawabannya C ya, memverifikasi keaslian tugasnya. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Perangkat lunak seperti Turnitin digunakan dalam langkah investigasi untuk apakah A. Memeriksa format laporan, B. Melatih dosen dalam penulisan akademik, menentukan tingkat keparahan pelanggaran, atau D. Mengidentifikasi plagiarisme dalam dokumen akademik. Jawabannya adalah untuk mengidentifikasi plagiarisme dalam dokumen akademik. Soal selanjutnya, nomor 10. Seorang peneliti sedang mengerjakan penelitian dan merasa tertekan untuk menghasilkan data yang sesuai dengan hipotesis awal. Apa yang seharusnya dia lakukan untuk menjaga etika penelitian? Apakah A. Mengubah data agar mendukung hipotesis yang diinginkan untuk mempercepat proses publikasi? Atau B. Mengabaikan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis dan hanya melaporkan data yang mendukungnya? Ataukah C. Membagikan data yang telah diubah pada kolega untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik? Atau D. Menyusun data secara jujur dan melaporkan temuan yang sebenarnya meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Oke, jawabannya D. Ujian selesai dan saya yakin dengan jawabannya.